Yes, ini adalah mobil paling viral tahun 2021, apalagi kalau bukan si Toyota Race. Walaupun suara klaksonnya tadi agak ya, tapi nggak apa-apa lah. Banyak kelebihan-kelebihan yang dikasih sama mobil ini di range harga 200 jutaan. Nah, kalau Toyota lain itu punya arsitektur baru namanya TNGA, Toyota New Global Architecture. Nah, si Race ini khusus untuk dia karena dia satu basis dengan Daihatsu Rocky. Dia itu pakai DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Jadi mobil ini apakah lebih terasa Toyota atau lebih terasa Daihatsu? Nah, makanya tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai videonya, kami mau shout out dulu ke Om Fitra Eri yang udah mau minjemin mobil ini. Mau tahu gimana impresi kami mengenai Toyota Race ini? Langsung tonton video ini sampai habis bersama gue, Dimas Okta. Pertama, kita membicarakan dulu bagaimana rasa berkendara dari Toyota Race ini. Well, secara mesin, dia mesin 1000 cc, 3 silinder turbo, mesin yang sama yang digunakan dengan Daihatsu Ayla. Hanya saja di sini dia getarannya lebih minim ya dibandingkan dengan yang versi LCGC. Karena kalau kita lihat di mesinnya itu dia ada busing-busing karet yang seperti berusaha untuk menahan getaran mesin ini. Ya, itu menjadi bagus dan wajar untuk harganya gitu. Demi mengurangi getaran mesin yang di 1000 cc kan yang agak gitu kan getaran mesinnya ya seperti gempa bumi. Nah, kalau di sini getarannya lumayan terasa halus. Kemudian bagaimana dengan tenaganya? Kalau kita mau ngebut, di sini disediakan tombol power mode di setir nih, bukan untuk audio, ini untuk mesin. Kalau misalnya kita kick down, ya langsung kedengeran ya suara sumbang dari mesin 1000 cc 3 silindernya. Suara itu bukan suara yang enak untuk didengar, tapi itu mesin bunyinya keluar. Sekarang kita coba akselerasi ya. Langsung kedengeran suara raungan mesin 1000 cc 3 silindernya yang tidak bisa dibilang enak untuk didengar, malah justru membuat kuping sakit. Tapi ya memang seperti itu karakter mesin 1000 cc. Dan untuk peredamannya di bagian mesin ini bisa dibilang top notch untuk mobil harga 200 jutaan. Peredaman mesin, peredaman kabin itu bisa dibilang cukup baik, nggak buruk-buruk banget. Oke lah, oke banget ini, top notch. Suara raungan mesin 1000 cc 3 silinder yang tidak enak untuk didengar, tapi yang memang begitu karakternya. Dan juga kita bisa dibantu dengan adanya pedal shift di sini yang ya bisa membohongi diri sendiri dengan ada 7 percepatan. Tapi uniknya adalah di mobil ini dia menggunakan transmisi dual CVT. Jadi ketika di gear bawah dia itu menggunakan gear yang beneran gear. Nanti ketika kita naik ke gear 2 baru dia masuk ke transmisi CVT-nya. Ya, itu bisa mengurangi rasa dari turbo lag mobil ini. Kan udah CVT turbo itu kan dua-duanya nge-lag tuh. Ya, walaupun mobil ini tenaganya kan tidak sampai 100 HP, tenaganya hanya 98 horsepower. Cuma kalau misalnya dibilang pelan, ini mobil tuh nggak pelan. Karena dia akselerasi 0 ke 100-nya itu bisa diraih dalam waktu 11,1 detik. Dan itu hanya lebih lambat 0,1 detik dibandingkan dengan pesaing terdekatnya Kia Sonet. Nah, Kia Sonet itu kan pakai mesinnya 1500 cc, 4 silinder, dan dia tenaganya 115 HP. Lumayan, beda jauh. Saat kami melakukan pengetesan juga, kita lagi pelan itu jalan, tiba-tiba udah 150, 160, tiba-tiba speed udah di atas 100. Nah, selanjutnya bagaimana rasa steering, suspensi, dan body rollnya? Bisa dibilang ini mobil karakternya itu empuk. Dia suspensinya bouncy, tapi di sisi lain bumpy juga. Jadi suspensinya empuk, tapi travelnya dikit. Jadi kalau misalnya ngehajar lubang yang agak gitu, itu kerasanya mental-mentul banget suspensinya. Apalagi kalau misalnya kita narik rem tangan terus masukin ke gear D, itu kan mesin mobil tuh kayak maju tapi ditahan rem tangan kan, itu kerasa banget suspensinya turun. Ini sih ya budget suspension sih ya, yang emang diciptakan untuk kenyamanan, bukan untuk kebut-kebutan misalnya. Ini nggak cocok sama sekali. Karena kemarin juga sempet saat pengetesan diambil cornering yang cukup tajam itu hampir-hampir takut kebalik gitu lah. Agak serem sih sebenarnya dengan suspensi yang kayak gini. Cuma kalau untuk kenyamanan ini oke. Nah, tapi
kenyamanan yang mana dulu nih? Kalau kenyamanan untuk supir, iya. Ya, karena kami juga sempat nyobain duduk di belakang dengan suspensi yang bouncy-nya. Aduh, luar biasa itu. Dan jok di belakang juga empuk banget, BTW. Kemarin kami nyoba disupirin dan duduk di belakang. Ya sebenarnya oke-oke aja sih. Cuma agak mual-mual. Itu serius ya, itu serius. Ya kalau beli mobil ini kalau bisa bawa sendiri lah ya, jangan pakai supir gitu. Walaupun di belakang ruangannya cukup lega. Dan yang tidak boleh luput kita bahas adalah ini. Sistem radar dari Toyota Safety Sense-nya. Ya, ini tipe tertinggi Toyota Safety Sense GR Sport, makanya dia tombolnya lengkap di sini, tombol-tombol adaptive cruise control dan lane departure warning bisa diatur di sini. Dan sekarang juga kita udah ada di tol. Ya ini dari tadi kami menggunakan adaptive cruise control. Cuma dia lane departure warning-nya itu literally lane departure warning, bukan lane keeping assist yang bisa ngikutin garis secara konstan. Jadi dia memang ngikutin speed yang di depan. Tapi lane departure warning-nya itu aktif ketika kalau misalnya kita ngaco driving-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelebar ke kanan, baru dia akan koreksi setir. Kalau kita ngelebar ke kiri, dia akan koreksi setir. Kayak gitu. Nggak bisa konstan ngikutin garis. Kayak gini nih misalnya. Nah, dia akan baru koreksi. Nah, kalau kita nggak megang setir, dia akan bunyi. Nggak mau. Nah, nggak mau, langsung kayak gitu. Tapi nanti akan bunyi lagi kalau misalnya kita nggak megang setir. Karena memang ini bukan sistem autonomous lah ya. Ya harga di bawah 300 juta kayak, ya kalau Anda expect sesuatu yang lebih canggih dari ini sih, Anda yang keterlaluan. Ini udah lebih dari cukup. Ada satu hal di sini yang kami perhatikan adalah dia adaptive cruise control-nya itu ketika menjaga jarak itu masih cenderung agak kejauhan, tidak sedekat misalnya mobil-mobil premium, mobil Eropa, mobil Jerman. Ya mungkin karena ini kan mobil juga mobil biasa, remnya biasa, bukan rem premium atau rem bukan rem yang sporty gitu kan. Mungkin demi alasan keamanan. Nah, jadi suka ketika lagi aktifin AAC-nya ini suka diselak sama mobil-mobil yang memang lalu lintas Indonesia agak kacau. Nah, kemudian di sini kan kita bisa mengatur MID melalui tombol yang ada di setir ya. Tapi gini masalahnya. Apabila sudah ada tombol di setir untuk mengatur MID tapi tidak bisa digunakan saat berjalan, untuk apa? Cuk. Berhenti hanya untuk mengatur MID. Ya. Jadi semua settingnya itu nggak bisa diakses kalau kita lagi jalan. Terus tombol ini tuh buat apa gitu loh? Itu kan buat memudahkan ya. Agak waduh lah menurut kami ya kayak gitu. Karena mobil Eropa aja tuh bisa. Karena kan fungsinya diciptakan tombol di setir untuk ngatur MID agar kita fleksibel bisa ngatur kapanpun gitu loh. Kemudian jika kalian penasaran dengan suara audionya, ya suara audionya pas-pasan lah ya untuk mobil 200 jutaan. Pas-pasan tapi masih oke lah ya. Kita coba sekarang ya. Ya kira-kira suara audionya kayak gitu. Bassnya kurang. Memang di sini dilengkapi dengan 6 speaker ya, 4 speaker bawah dan 2 tweeter. Cuma dia lebih ke arah yang ngejar mid range sama clarity-nya. 2. Persaingan. Pada awal-awal rumor kemunculannya, mobil ini menjadi trending di mana-mana. Tapi why kami tidak diundang?
wheelbase yang memiliki dimensi 4,3 meteran. Karena Toyota Race ini yang berbasis dari Daihatsu New Global Architecture, ya alias DNGA, bukan TNGA ya. Ini memiliki ukuran yang benar-benar kompak. Panjangnya hanya sekitar 4 meter dengan lebar 1,7 meter dan tingginya sekitar 1,6 meter. Sementara wheelbase-nya hanya 2,5 meter. 3. Desain eksterior. Meskipun dia masih saudara kembar dari Daihatsu Rocky, cuma desainnya lumayan beda jauh. Ini macam satu ibu beda bapak. Kalau bentuk Daihatsu Rocky itu lebih membulat-bulat. Sementara desain dari Toyota Race ini, apalagi fascia depannya terkesan sangat agresif. Ya seperti ingin menantang mangsanya yang ada di depan. Padahal kalau digas, mobil ini nggak kenceng-kenceng amat. Cuma kalau ngomongin desain, ya sebenarnya kalau mau ngomongin yang bagus-bagusan, lebih bagus Vero 2 Ativa alias mobil beneran yang ada di Malaysia sana. Kemudian kita bahas lampu depannya, semuanya sudah menggunakan LED termasuk DRL-nya. Sebentar, kami lupa. Ini lampu fog lamp-nya dia masih menggunakan halogen ternyata. Tapi yang spesial ada lampu seinnya yang ini mirip-mirip sama Audi lah gitu kan. Jadi meskipun fog lamp-nya masih menggunakan halogen, tapi ini lampu utamanya yang dari LED cukup terang kalau dipakai malam hari. Jadi masa depan Anda tidak akan gelap jika berkendara dengan mobil ini. Sekarang kita lihat ke sampingnya. Ini sepertinya ada yang gelap sekali. Ya, ini velgnya untuk tipe tertinggi menggunakan warna full hitam seperti ini. Sementara yang varian G malah menggunakan velg two-tone polish yang bahkan malah kelihatan lebih bagus ya kayaknya yang itu. Heran. Velg ini berukuran 17 inci dengan ban Dunlop Ena Safe dengan ukuran 205 aspek rasio 60. Memang ini adalah ban yang diciptakan untuk tujuan hemat-hematan. Ya, menghemat dompet dan rekening Anda juga karena sudah pusing bayar cicilan. Kemudian ke atasnya, mobil ini sudah menggunakan passive keyless entry berbentuk sensor seperti ini. Kemudian spionnya juga sama persis dengan punya Terios dan Rush. Dan di atas fender sini diberikan logo turbo agar kita tidak pernah lupa jika mobil ini berturbo. Dan ke desain belakangnya ini terlihat agak melebar meskipun ini mobil sebenarnya tidak lebar-lebar amat. Dan selalu kita diingatkan dengan emblem 50th anniversary Toyota yang ada di sebelah sini. 4. Mesin. Seperti yang sudah kami bilang di awal tadi, jika mobil ini menggunakan dua pilihan mesin. Pertama kita bahas yang turbo dulu karena ini adalah strikernya dari mobil ini. Dan turbonya lebih hot dibandingkan dengan varian yang 1200 cc. Yes, mesin 1200 cc 3 silinder dengan kode 1KR VET ini mampu menghasilkan tenaga hingga 98 horsepower dengan torsi 140 Nm yang rata dari RPM 2400 hingga 4000. Ya, kalau Anda familiar, ini adalah mesin yang sama dengan Ayla ataupun Sigra 1000 cc. Cuma ditambah turbo aja. Dan tenaganya tersebut disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Ya akhirnya ya Toyota ngasih mesin turbo di mobil ekonomis ya. Sebelumnya kan hanya ada di Toyota Supra. Itu Toyota atau BMW sih, kurang tahu sih. Nah pilihan mesin yang kedua untuk budget yang lebih minim diberikan mesin 1200 cc 3 silinder juga. Tapi bukan mesin 1200 cc seperti di LCGC Daihatsu dan Toyota ya. Ini mesin baru dengan kode WAVE. Ini kalau dibaca jadi wave, gelombang. Apakah mobil ini akan menciptakan gelombang mobil rakyat? Kami belum tahu. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 87 horsepower dengan torsi 112 Nm. Pilihan transmisinya ada yang manual dan CVT. 5. Interior. Sekarang kita masuk ke dalam Toyota Race ini. Sebenarnya desainnya ini benar-benar fresh dan nggak ngebosenin. Memang semua bahan-bahan di sini masih plastik-plastik keras semua, kecuali di bagian armrest di door trim sini dan armrest di tengah sini. Lalu bagaimana dengan posisi duduknya? Seperti biasa Toyota, selalu terjadi hal-hal yang hanya diprotes oleh reviewer, yaitu posisi duduk yang tidak ergonomis alias tidak enak. Kalau kakinya pas, setirnya pasti kejauhan. Kalau setirnya pas, kakinya kedekatan. Udah gitu juga setirnya hanya bisa diatur secara tilt, ya teleskopiknya absen. Jadi dengan harga segini memang tidak bisa minta banyak. Tapi setidaknya ini setirnya sudah dilapis kulit, jadi agak terasa lebih mewah. Dan untuk tombol-tombol setir akan membuat jari Anda tidak gabut. Karena di sebelah kiri sini adalah tombol untuk mengatur MID dan volume. Sementara di sebelah kanan sini ada tombol untuk mengatur TSS-nya, adaptive cruise control, power mode, bluetooth teleponi, dan juga ada tombol seeker yang ini anehnya, dia LDR sama tombol volume. Dan juga ada pedal shift.
di belakang setir. Ya, meskipun ini CVT, tapi setidaknya kita bisa membohongi diri sendiri seolah-olah mobil ini memiliki 7 percepatan. Untuk urusan bahan jok, di tipe tertinggi ini menggunakan campuran antara fabric dan kulit. Sementara tipe di bawah GR Sport menggunakan bahan fabric saja. Ya, demi memotong harga sudah pasti. Kemudian posisi shifternya ini lumayan pas karena posisinya tinggi dan juga ada sport mode-nya dengan tinggal geser ke kanan. Di sebelah kanan sini ada tombol untuk mematikan traction control dan pedal misoperation controlnya di depan sini. Untuk urusan pengecasan tersedia soket 12 volt dan satu buah USB slot di depan shifter sini. Dan ada lagi ekstra satu slot di head unit. Nah, sekarang kita duduk di jok belakangnya. Jok belakang sini itu rasanya empuk banget, bahkan lebih empuk dari yang di depan. Ini di depan adalah posisi mengemudi kami, tinggi kami kurang sedikit dari 177 cm seperti pemilik mobil ini, tepatnya 175 cm. Dan ruang kakinya masih sangat luas dan ruang kepalanya ini masih sangat aman. Dan di sini juga disediakan USB slot satu buah di sini. Ini rawan terjadi sengketa charger antara penumpang belakang. Dan kalau duduk di tengah sini itu ya walaupun masih ada tunneling ya, walaupun kecil, jadi kaki tidak rawan sengketa dengan penumpang kanan dan kiri, kecuali yang di tengah badannya segede kami. 6. Head unit dan instrumen cluster. Ya, kami bahas khusus untuk dua hal tersebut karena di sini lumayan cukup canggih untuk seekor Toyota. Ya, kita pertama mulai dari head unitnya. Memang bentuk head unitnya ini sudah kekinian banget, macam anak gaul, berbentuk floating ala-ala seperti ini. Tapi memang secara fitur, ya agak wadaw sih, biasa aja fiturnya. Cuma bisa Bluetooth, audio aja, dan tiling yang agak ribet. Sayang banget ini. Kenapa nggak bisa Apple CarPlay ataupun Android Auto? Ini padahal head unitnya sudah bagus, sudah capable kelihatannya. Ya kelihatannya doang sih capable. Tapi ya begitulah. Nah, sekarang barulah kita masuk ke instrumen clusternya yang sudah menggunakan full IPS LCD. Luar biasa, di sebuah Toyota 200 jutaan bisa mendapatkan instrumen cluster seperti ini. Di sini kita bisa memilih 4 desain yang semuanya memiliki animasi bumper in maupun bumper out sendiri. Jadi bukan hanya animasi yang statis. Nah, sekarang kita lihat desain yang pertama seperti ini. Desain yang kedua seperti ini. Desain yang ketiga seperti ini. Dan desain yang keempat atau yang terakhir seperti ini. Selain itu, di sini juga banyak sekali pengaturan yang bisa diatur. Tampilan awal ada konsumsi BBM, kemudian ada indikator adaptive cruise control, ada juga jam analog yang nggak tahu ini fungsinya apa karena ada jam digital juga gitu. Dan ada notifikasi dari mobil. Kemudian di settings ini ada banyak banget pengaturannya. Ya, sangat berlimpah. Pertama bisa mengatur brightness, tanggal dan waktu, desain yang tadi udah kita omongin, terus display settings, kemudian bisa mengatur buzzer. Bukan buzzer yang itu, bukan ya. Bukan buzzer yang itu, tapi ini adalah pengaturan suara yang bisa diganti-ganti. Misalnya suara lampu sein yang bisa diganti macam ini. Kemudian juga kita bisa mengatur fitur-fitur tolak bala dari TSS-nya. Bisa mengatur kamera depan yang berfungsi sebagai radar, bisa ngatur seberapa sensitif blind spot monitoring dan rear cross traffic alert-nya, bisa juga mengatur kunci pintu, mengatur wiper, dan bisa juga on-off triple turn signal. 7. Fitur lain. Selain fitur-fitur tolak bala aktif yang sudah kami sebutkan tadi saat berkendara, mobil ini juga memiliki fitur keselamatan pasif yang tidak kalah masif. Pertama, airbag saja untuk tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan 6 airbag. 2 di depan, 2 di jok penumpang depan, 2 curtain airbag yang membentang dari pilar depan ke belakang. Kemudian tidak lupa juga ada vehicle stability control yang bisa dimati-nyalakan melalui tombol di sebelah kanan sini. Tentunya itu juga sudah dilengkapi dengan rem ABS, EBD, dan hill start assist. Kemudian membicarakan lampu, selain ini lampu seinnya sudah sekuensial yang kami sangat mencintainya. Nyala lampu si race ini juga terbit secara soft, jadi tidak ngagetin seperti LED pada umumnya. Sebenarnya sih, kalau kami pribadi lebih suka yang ngagetin, karena biar orang yang kita dim itu kaget gitu loh. 8. Kepraktisan. Yang namanya mobil untuk digunakan sehari-hari, kemungkinan mobil ini akan digunakan tempur oleh para penggunanya. Kepraktisan itu sudah menjadi sangat penting. Kita mulai dari bagasinya dulu, dan ini sudah terintegrasi dengan sistem keyless entry-nya.
Ukuran bagasinya ini cukup luas untuk Anda meletakkan apapun di sini. Bibirnya melebar dan surface-nya rata. Dan ini bisa diubah menjadi 2 level ketinggian apabila Anda mau bawa barang-barang yang lebih tinggi. Lalu ini ada partial shelf yang agak lucu ya, karena ini lemes begini seperti kekurangan imun. Kalau Anda mau menyimpan partial shelf ini di rumah, tinggal dilipat saja. Banyak yang bilang ya, reviewer-reviewer lain katanya, ya walaupun memang ini partial shelf-nya dia agak lemah syahwat, lemes gini. Tapi banyak yang bilang katanya susah dilipatnya. Mungkin mereka nggak pernah jadi anak kosan. Karena ini mirip sama, tahu nggak keranjang-keranjang baju kotor anak kosan? Udah ngelipatnya gini doang. Taruh. Selesai. Apa susahnya? Dia di bawah sini ada ban serep yang full size dan velgnya itu sama dengan yang dipakai di luar. Dan di sebelah kanan sini ada lampu bagasi, jadi kalau buka bagasi malam-malam Anda tidak akan kehilangan arah. Dan di bawah lampunya sini ada kompartemen kecil untuk meletakkan barang-barang rahasia. Kalau ini masih kurang, tinggal lipat jok belakang dengan konfigurasi 60-40. Ya, jadi rata lantai seperti ini. Cuma memang melipatnya nggak bisa langsung ya, harus ke kanan kiri dulu gitu. Kemudian storage di dalam kabin. Cup holder yang posisinya di depan AC macam gini yang bisa menjaga minuman Anda dari kepanasan. Kemudian ada storage yang cocok untuk menaruh HP di depan shifter sini. Dan glove box yang ukurannya ya biasa-biasa aja. Dan ada kompartemen di armrest tengah sini. Kemudian di bawah jok penumpang depan ada kompartemen rahasia untuk menyimpan barang yang aneh-aneh agar nggak ketahuan. Sisanya ada door pocket di keempat pintu yang dilengkapi dengan cup holder juga. 9. 3 hal yang bikin mobil ini tuh jadi kurang gitu loh. Pertama, itu arah semburan AC-nya. Memang ini AC-nya sudah auto climate control. Tapi kenapa tidak bisa diatur arah semburannya? Hey, minimal ke kaki gitu loh. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah build quality-nya. Iya, mobil ini sebenarnya kalau dibilang murah sih nggak murah juga ya. Karena di atas 250 juta untuk tipe tertingginya. Ya, tapi build quality-nya kalau yang kelihatan mata memang bagus, mayoritasnya bagus, plastiknya solid. Tapi kalau kita turun ke bawah konsol tengah sini, ini sangat tipis dan agak... Kemudian nomor 3 adalah banyaknya tombol yang kosong. Padahal ini sudah tipe yang tertinggi gitu loh, top of the line-nya, tapi kenapa banyak banget tombol kosong di sini? 10. 3 hal yang membuat mobil ini lebih dinamis. Yang pertama, sudah jelas lampu sein sekuensial. Kapan lagi kan punya mobil 200 jutaan tapi bisa punya lampu sein yang running gini macam punya Audi. Good job Toyota. Yang kedua adalah getaran mesinnya. Meskipun mobil ini 3 silinder, tapi sepertinya Toyota sangat berusaha mengurangi getarannya dengan menambahkan bushing-bushing yang menahan getaran mesin ini. Meskipun ya masih terasa sedikit sih ya, tapi ini acceptable lah daripada mobil-mobil 1000 cc lainnya. Dan kemudian yang ketiga sudah jelas Toyota Safety Sense yang bisa memudahkan hidup Anda setiap kali Anda berkendara dengan mobil ini. Karena mobil-mobil yang harganya lebih dari ini saja masih jarang yang memiliki fitur tolak balas Safety Sense. Termasuk dari merek Toyota juga. Jadi gimana kesimpulan akhirnya? Menurut kami mobil ini lebih kerasa Daihatsu dibandingkan dengan Toyota. Tapi walaupun dengan inden yang lama, dia udah bisa masuk ke top 10 penjualan mobil paling laku di Indonesia. Apa kuncinya? Logo Anda adalah kuncinya Toyota.